きなものは強いやつ。弱。さくらはるかだ。ヘドが出る。 Halo teman-teman, kali ini Danny akan kembali melanjutkan cerita Spoiler Anime Windbreaker episode 103. Tapi jangan lupa, bila teman-teman yang baru datang di channel ini, untuk tinggalin jejaknya. Oke, nggak usah banyak ini itu, langsung saja mulai ceritanya. Setelah Sakura selesai makan bersama bareng anak-anak panti, Sakura lalu akan pulang. Akan tetapi, anak-anak panti melarang Sakura untuk pulang. Tidak, jangan pergi Sakura. Kami masih mau main. Sakura pun hanya bisa nyengir saja. Yuki lalu melerai anak-anak, mengatakan bila Sakura harus pulang saat itu. Dan anak-anak juga sudah waktunya untuk mandi. Kotoha yang melihat itu mengatakan ke Ume, mereka benar-benar suka dengan Sakura. Ume lalu mengatakan ke anak-anak bila mereka nanti bisa main bersama-sama lagi. Setelah beberapa saat, mereka lalu berpamitan untuk pulang di depan pintu. Dan Umemiya juga akan mengantarkan Kotoha pulang. Kotoha mengatakan bila tadi itu menyenangkan. Yuki menjawab, terima kasih sudah membantu. Kakak-kakak panti juga mengatakan, sampai jumpa. Nasi omeletnya tadi juga enak banget. Terima kasih untuk semuanya hari ini. Dan tak lupa juga, Natsuki dengan terbata-bata mengatakan ke Sakura, kamu? Sakura maksudnya, lain kali makan bareng aku lagi ya. Sakura menjawab, hah? Tentu. Mendengar itu, mereka semua pada tersenyum. Mereka pun lalu berjalan pulang. Natsuki yang masih melihat Sakura berjalan pulang, Yuki lalu memegang Natsuki dan mengatakan, senang banget ya, Sakura ada di kota ini. Kalau kamu tetap di sini, kamu bisa ketemu dia lagi nanti. Dan di saat perjalanan pulang, Kotoha yang mengatakan tidak menyangka Natsuki ternyata seceria itu. Ume membalas, bila bagian kiri dari Natsuki itu mirip dengan Kotoha. Kotoha yang malu masih mengatakan, tapi itu menunjukkan betapa pentingnya punya seseorang yang bisa diandalkan dan membuat merasa aman. Dan itu sama seperti yang Umemiya lakukan terhadap Kotoha. Waktu Kotoha pertama kali datang ke kota, Sakura pun merespon, hah? Iyakah? Ume yang mendengar itu sampai terharu, menanyakan ke Kotoha, kau beneran mikir gitu tentang aku? Umemiya lalu akan memeluk Kotoha sembari mengatakan, aku senang banget kamu membuatku bahagia. Kotoha pun menahannya. Sakura yang melihat mereka seperti itu lalu mengatakan, dia sebegitu pentingnya buatmu ya? Tapi bentar, bukankah kamu membenci Umemiya? Mendengar ucapan Sakura seperti itu, mereka berdua sampai kaget. Hah? Sakura masih menjelaskan, maksudku kamu selalu dingin setiap kali ngomong sama Ume. Kotoha sampai bingung untuk menjelaskan ke Sakura. Tapi karena sudah terlanjur, Kotoha lalu mengatakan, itu karena suasananya jadi canggung tiap ketemu dengan dia. Mengerti? Siapa yang gak kesal coba kalau ada orang terus-terusan masuk ke ruang pribadi? Tapi bukan berarti aku benci dia. Ume yang mendengar itu menjadi sedih dong. Kotoha lalu memanggil-manggil Ume sembari menepuk-nepuk Ume. Ume pun lalu kembali akan memeluk Kotoha, mengatakan, syukurlah Kotoha. Kotoha yang tidak mau dipeluk mengatakan, kamu dengar gak sih? Aku benci kalau kamu terus bertingkah kayak gini. Sakura yang melihat mereka berantem, Sakura lalu membayangkan yang sudah-sudah sembari mengatakan, begitu ya, jadi ternyata bukan cuma aku. Kotoha juga sudah mengalami banyak hal. Kurasa kita sama-sama beruntung. Kotoha yang mendengar ucapan Sakura sampai berhenti berantem, mengatakan, iya sih, kita emang lagi beruntung. Sakura membalas, udah cukup, berantem lagi sana. Tapi seketika Kotoha jadi bengong karena
Teringat itu pertama kalinya Sakura memanggil Kotoha dengan sebutan nama. Umemiya juga mengatakan bila Umi juga baru dengar itu. Sakura masih ngeyel mengatakan bila Sakura pernah menyebut nama Kotoha. Sakura lalu mengingat-ingat, tapi setelah diingat-ingat Sakura belum pernah mengatakan. Karena malu, Sakura lalu bergegas berjalan mengatakan, "Udah, ayo jalan aja." Kotoha pun masih mengatakan, "Tuh kan, kok emang gak pernah panggil namaku sebelumnya?" Setelah beberapa saat, mereka bertiga sudah sampai di kafe Potos. Dan Sakura ngebantuin nyuci piring. Tapi Sakura masih bertanya-tanya, kenapa juga Sakura harus bantu nyuci piring? Kotoha menjawab, bila dikerjain rame-rame pasti akan cepat selesai. Dan lagian Sakura juga sudah makan bagiannya. Sakura menjawab, "Hah? Itu kan bayaran untuk ngebantuin." Kotoha menjawab, "Ya, tapi kamu makan lebih banyak dari yang aku tawarkan." Sakura dikibulin terus ya. Wait, tapi tunggu dulu. Masih kosong ini, Bri. Gak ada niatan untuk nyawer kah? Lanjut. Setelah selesai mencuci piring, Kotoha membuatkan teh untuk Sakura dan Umemiya. "Nih, makasih udah bantuin." Sakura menanyakan, "Apa ini?" Kotoha menjawab, "Ini teh herbal. Udah larut malam, gak boleh kopi buat dirimu." Sakura lalu mencoba teh itu saja. Setelah mencobanya, lalu mengatakan, "Aku sih gak cocok sama beginian." Mereka berdua menjawab, "Serius? Tapi lama-lama juga terbiasa kok." Setelah itu, Umemiya mengatakan, "Sakura, kau yang paling berjasa hari ini. Aku juga harus mengucapkan terima kasih yang sebenarnya. Jadi, terima kasih Sakura." Sakura sampai heran. "Apa-apaan ini?" Kotoha menjawab, "Faktanya begitu." Sakura menjawab, "Tapi kenapa sih? Kalian itu aneh banget." Dan kini giliran Kotoha menanyakan ke Sakura, "Sakura, apa kau ingat ketika pertama kali kau datang ke kafe? Semua yang Sakura ucapkan jelas-jelas menolak orang lain. Kelihatannya benar-benar sudah memutuskan untuk hidup sendirian. Jujur saja, aku khawatir padamu. Aku berpikir apakah orang ini akan baik-baik saja. Tapi aku yakin kau sudah memikir banyak hal dan sering juga bingung harus ngapain. Tapi kau berhasil melawan keraguanmu. Dan sekarang kau adalah bagian yang tak tergantikan dari kota kami. Sebagai bagian kota ini, dan ini datang dariku secara pribadi. Aku benar-benar ingin mengatakan aku menghargaimu dan aku juga bersyukur. Itulah kenapa aku benar-benar senang karena kau adalah seseorang yang bisa diandalkan oleh Natsuki dan membuatnya merasa aman. Jadi terima kasih ya." Sakura pun sampai heran mengatakan, "Kenapa kau tiba-tiba jujur banget sih? Aku jadi merinding." Kotoha masih melanjutkan ucapannya. "Waktu dulu saat kau bilang bila kau tidak pernah sampai ke puncak itu, aku tarik semuanya kembali dan aku benar-benar minta maaf." Sakura lalu menjawab, "Terserah deh, bukan berarti aku marah atau gimana ya." Kotoha masih menanyakan, apakah itu masih menjadi tujuan Sakura. Sakura menjawab, "Ya iyalah." Umemiya juga mengatakan makin gak sabar ngelihat hasilnya. Dan dari situ Kotoha menanyakan apakah Sakura sudah berteman dengan semua orang di Furin. Mendengar pertanyaan itu, Sakura pun sampai kaget, bahkan sampai kesasar. Umemiya lalu mengambilkan sapu tangan untuk Sakura. Sakura mengatakan, "Semua orang, buset, banyak banget itu." Kotoha lalu menerangkan, "Menjadi terbaik di sekolahan, semua orang harus mengakuimu sebagai pemimpin mereka dan sudah seharusnya berteman dengan mereka semua." Umemiya lalu memberikan sapu tangan untuk Sakura membersihkan mukanya. Umemiya lalu mengatakan, "Tapi kau cukup terkenal loh, anak-anak kelas 1 itu sering banget ngomonginmu. Subagino, Momoshi, Mizuki, mereka semua bilang. Mereka sering bilang mereka sering mendengar nama Sakura dari teman satu tim mereka. Tapi itu wajar saja mengingat betapa mencoloknya dirimu." Kotoha lalu mengatakan,
Wow, kau sangat populer ya. Akan sangat sia-sia jika kau tidak mengatasi rasa malumu itu. Dan itu juga baik. Menyenangkan rasanya. Punya begitu banyak hal dalam daftar yang harus dilakukan. Pertama-tama, Sakura, kenapa kau tak mencoba untuk berteman dengan semua orang kelas 1? Mendengar ucapan Kotoha, Umemiya juga setuju bila itu ide bagus. Dan Umemiya juga harus menyusun pertemuan berikutnya. Dan Umemiya juga mengatakan, berbicara tentang kelas 1, Momijikawa, dia akan kembali. Mendengar itu, Kotoha sampai kaget. Apa? Momijikawa? Dan Sakura sampai bertanya-tanya, Momijikawa? Siapa tuh? Wah, bakal seperti apa ya, Bre? Lanjut nanti ya. Terima kasih. Bila mau share, link ada di deskripsi ya.